Tapi hukum Pareto ini seperti itu, apabila 10 orang yang kita tawarkan, minimal satu membeli. Tapi bisa juga loss, bisa juga 10-10-nya kosong. Tapi bisa juga di antara 10 yang ditawarkan ada 2 atau 3. Jadi memang hukum ini tidak mutlak. Hukum ekonomi itu tidak mutlak. Dia fluktuatif. Wah, kayak pasar saham ya, kayak dolar, dia fluktuatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita. Kali ini saya ingin berbagi cerita kepada sahabat Pewarta Berita dimanapun Anda berada. Pada suatu siang, ya sekitar jam menjelang jam 11 lebih ya gitu, sekitar pokoknya menjelang zuhur gitu, saya kebetulan singgah di sebuah semacam tempat orang, kios lah, semacam kios gitu ya. Cuma di sana ada tempat duduk yang cukup banyak. Sepertinya kios ini biasa dipergunakan oleh anak-anak muda ya, untuk sambil minum-minum di sana ya, bukan minum-minum yang bukan ya. Ini tempat minum-minum misalnya seperti kopi, seperti minuman-minuman kekinian kayak gitu ya, jus atau apalah gitu, capcin kayak begitu ya. Nah, kelihatan di situ. Tapi karena waktu itu menjelang zuhur, jadi tidak banyak orang di sana ya. Di kios tersebut saya memesan secangkir kopi ya, secangkir kopi hitam, hitam tapi manis ya, tidak yang pahit. Saya hitam manis, saya minum itu sambil menikmati siang. Di kios itu cukup nyaman ya. Jadi di depan kios itu jalan tol ya. Jadi di depan kios itu jalan tol, dan antara kios yang saya singgahi itu dengan jalan tol itu ada pepohonan. Jadi pemandangannya sejuk, indah ya, nyaman, dan jalan itu tidak terlalu ramai. Ya cukup nyaman lah, cukup nyaman di situ. Udaranya juga sejuk ya. Itu di daerah sekitaran Bintaro, Pesanggerahan gitulah ya, di daerah situ. Jadi pada saat itu sedang asik saya minum sambil ngobrol dengan penjaga warungnya. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda ya, dengan membawa sepeda motor, persis berhadapan, distandarkan motornya itu berhadapan dengan motor saya. Lalu pemuda itu masuk ke dalam ke dalam warung, lalu menanyakan penjaga, pemilik kios tersebut ya, menanyakan, ternyata dari pembicaraan yang saya dengar, pemuda ini adalah seorang sales ya, seorang sales menjual dari sebuah perusahaan kopi ya. Tapi bukan kopi yang saya minum, ini kopinya beda dan nggak bisa disebutkan ya, karena kalau disebutkan nanti jadi iklan. Oke ya. Jadi setelah itu pemuda ini, kayaknya pemuda ini cukup terlatih ya. Dia menanyakan kepada pemilik warung, penjaga kios ini, apa-apa saja dicatat apa yang ingin beli, apa yang segala macam lah. Setelah itu dia tidak meminta kopi atau tidak meminta, tapi dia duduk di hadapan saya. Jadi dari tempat duduk itu ada meja ya, dan di situ dia duduk seakan-akan berhadapan. Nah, nanya kabar, saya juga tanya ya, apa kabar anak muda, saya bilang gitu. Baik Pak. Bapak jualan? Iya, saya bilang saya jualan. Saya sebutkanlah jualan ini gitu ya. Banyak yang saya jual, diantaranya susu kambing gitu. Dan teman-temannya. Jadi teman-temannya juga banyak selain susu saya ada madu dan sebagainya. Nah, pemuda ini menjual kopi, tapi dia di motornya itu dia tidak ada barang-barang, cuma motor dengan dia saja. Lalu saya tanya, ini Anda menjual kopi, masukkan ke warung-warung? Iya Pak. Kopinya mana? Saya bilang.
mana yang akan masuk? Oh, ini kita masih mengantar ini Pak. Jadi saya punya wilayah di sekitar sini ya, beberapa wilayah termasuk daerah Ciputat, Bintaro, dan juga satu lagi daerah Tegal Rotan, itu daerah-daerah saya ya. Jadi saya kalau sampai hari ini, satu hari ini mengumpulkan seluruh pesanan-pesanan warung-warung yang menjadi pelanggan saya. Nah, setelah itu besok baru saya antar ya dengan dengan kendaraan yang sudah terisi dengan produk-produk kami. Menarik juga ya, saya bilang. Nah, iya, tapi saya lagi pindah nih Pak. Tadinya saya di daerah Serpong sana ya, Serpong, Parung ya. Sekarang saya dipindah ke daerah dekat-dekat sini, dekat-dekat Tangerang Selatan. Oh iya. Oke. Terus saya tanya lagi, kalau kita bekerja seperti sales, ini namanya sales untuk ke retail, ke warung-warung ini ya, atau ke kios-kios seperti ini, itu apa ketentuannya? Ketentuannya biasa Pak ya, kalau kita kan pasti ada surat lamaran segala macam. Ya betul. Enggak, bukan itu maksud saya tanya. Yang maksud saya adalah apa kewajiban saudara sebagai sales seperti ini terhadap produk yang saudara jual. Itu kita diharuskan satu hari itu masuk 7 sampai 8 dus, 7 dus lah. Saya lupa itu 7 sampai 8 dus. Seingat saya sih 7 ya. 7 dus kopi. 7 dus kopi itu satu dusnya itu ada 15 renceng. Satu rencengnya itu ada 12. Jadi lebih kurang seperti sekitar 12 kali 10, 120, 180, 180, 180, 1800, 1800 tambah 9, 2700 saset satu hari. Itu harus masuk. Jadi bayangkan seorang anak muda ya, tapi saya lihat profesional itu cukup pengalaman, usia sekitar 30-an lah ya, 30-an. Dia harus mampu menjual setiap hari itu 7 dus atau 2700 saset kopi. Tentu kepada warung-warung ya, bukan perorangan, bukan diecer ya, bukan pengecer, dia langsung masuk ke warung. Tentu warung juga tidak membeli perenceng ya, mereka membeli pasti satu dus gitu ya. Jadi cukuplah satu hari itu ada 7 warung yang memesan satu dus. Sebagai seorang pemasar juga, saya seorang pemasaran juga ya, tentu ini bukan hal yang mudah. Saya harus akui ini bukan hal yang mudah. Belum tentu ada 10 warung yang kita tawarkan, kalau kita baru mengenal warung tersebut, mau satu. Tapi hukum Paretonya seperti itu, apabila 10 orang yang kita tawarkan, minimal satu membeli. Tapi bisa juga loss, bisa juga 10-10-nya kosong. Tapi bisa juga di antara 10 yang kita tawarkan ada 2 atau 3. Jadi memang hukum ini tidak mutlak. Hukum ekonomi itu tidak mutlak, dia fluktuatif. Kayak pasar saham ya, kayak dolar, dia fluktuatif. Dia kadang-kadang bisa, memang hukum Paretonya adalah 10:1. Kalau kita tawarkan misalkan 10 warung, anak-anak muda itu 10 warung, 10 kios, maka minimal 1 yang masuk. Nah, inilah yang ingin saya bahas ya. Inilah yang akan saya bahas kepada para pemirsa Pewarta Berita, khususnya anak muda. Kita lihat kegigihan anak muda ini. Satu hari dia harus menghabiskan 7 dus atau 2700 saset setiap hari. Apabila tidak, dia kena penalti dari perusahaannya. Coba Anda bayangkan betapa berat mental anak muda ini. Tekanannya begitu hebat. Nah, pertanyaannya kemudian, siapapun Anda, siapapun kita, sebagai pedagang kah, sebagai pekerja kah, sebagai karyawan kah, tentu kita juga memiliki target-target seperti itu. Sebagai seorang karyawan, pokoknya target kita adalah memberikan yang terbaik bagi perusahaan atau lembaga di mana kita bekerja. Itu adalah targetnya. Berikan yang terbaik. Apa yang kita mampu, berikan yang terbaik. Sebagai pedagang seperti sales tadi, dia harus memberikan yang terbaik. Baik secara profesional, baik secara
apa maksud saya itu apa, prestasi ya, dan juga layanan. Kenapa? Karena hidup tanpa target seperti kita jalan tanpa arah, kita limbung, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita belajar dari anak muda tadi, satu hari harus 7 dus harus habis ya, itu 7 dus. Bagi saya cukup berat ya. Nah, apalagi melihat sekarang perekonomian kita baru mau akan bangkit ya, tentu ini bukan hal yang mudah. Tapi terlepas dari itu semua, mau bangkit atau sedang agak menurun terus, atau sederhana atau bagaimana, atau baru mau melonjak, itu sebetulnya hanyalah variasi dalam kehidupan. Artinya kalau kita fighter, kita berani ya, kita melakukan hal-hal yang terbaik dari apa yang kita lakukan, itu pasti ada jalan ya. Jadi kepada anak-anak muda, terutama mereka yang berjuang, masih takut-takut untuk berjuang, masih takut-takut untuk bekerja, masih takut-takut untuk berusaha, cobalah kita tengok anak muda ini yang begitu memiliki semangat. Dan perlu diketahui bahwa anak muda ini saya melihatnya cukup profesional, bagus, baik, dan cara kerjanya juga sangat baik, sangat teliti, pencatatannya sangat bagus. Saya rasa itulah pelajaran yang saya dapat dari anak muda yang umurnya jauh lebih muda dari saya, itu 2 kali lebih muda dari saya, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Saya berharap anak muda yang saya ceritakan ini bukan fiktif, ini fakta. Saya ketemu anak muda itu ya. Jadi ini bukan cerita fiktif, ini fakta yang saya temukan di lapangan. Saya pun belajar dari dia. Saya belajar juga. Jadi belajar itu tidak harus kepada orang tua, tapi anak muda pun yang memiliki kapasitas yang bisa kita contoh, yang terbaik kita bisa jadikan dia sebagai guru kehidupan kita. Sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat.